Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Tasya, NIM 1930201180 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS Seminar Proposal dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Apandi MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa di SD Yayasan IBA Palembang. Adapun pembahasan yang akan saya presentasikan yaitu 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Metode penelitian. Latar belakang, Gerakan Literasi Sekolah dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan budi pekerti anak. Hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA 2015 yang diumumkan pada awal Desember 2016 menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Selama kurun waktu 2012 sampai 2015, skor PISA untuk membaca hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397, sedangkan untuk sains naik dari 382 menjadi 403, dan skor matematika naik dari 375 menjadi 386. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan keterampilan menggunakan bahan-bahan bacaan khususnya teks dokumen pada anak-anak Indonesia usia 9-14 tahun berada di peringkat 10 terbawah. Berdasarkan survei di atas menunjukkan bahwa minat baca dan literasi bangsa masih kurang dan perlu ditindaklanjuti lebih serius. Berdasarkan observasi awal wawancara dengan Bapak Pehdi selaku Kepala Sekolah bahwa di SD Yayasan IBA Palembang telah melaksanakan kegiatan gerakan literasi sekolah semenjak pembelajaran di SD Yayasan IBA mulai. Sudah lama melaksanakan program gerakan literasi sekolah seperti membaca di perpustakaan yang sudah terjadwal dan secara bergiliran dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Namun, permasalahannya yaitu terjadinya pasang surut minat baca anak karena anak-anak mudah bosan dan berubah-ubah hatinya. Misalnya, saat program gerakan literasi sekolah tersebut dikawal dan diawasi oleh guru, maka minat baca anak meningkat. Namun, sebaliknya, pada saat program gerakan literasi sekolah tersebut dari gurunya kendor, maka minat baca anak berkurang. Batasan masalah: 1. Implementasi gerakan literasi sekolah, 2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SD Yayasan IBA Palembang, 3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah di SD Yayasan IBA Palembang. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dirumuskan yaitu 1. Bagaimana implementasi dari program gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa di SD Yayasan IBA Palembang. 2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dengan pelaksanaan implementasi program gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa di SD Yayasan IBA Palembang. Tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui implementasi dari program gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa di SD Yayasan IBA Palembang. Kedua, untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi program gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa di SD Yayasan IBA Palembang. Adapun manfaat penelitian ini yaitu 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para peserta didik ataupun pihak lain mengenai pelaksanaan gerakan literasi sekolah, khususnya di sekolah dasar, serta dapat menjadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti lain yang hendak meneliti lebih lanjut tentang program gerakan literasi sekolah secara lebih luas dan mendalam. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun pedoman bagi sekolah dasar yang ada di Palembang mengenai bagaimana pelaksanaan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar, serta dapat dijadikan bahan pedoman untuk penelitian yang berkaitan dengan gerakan literasi sekolah. Tinjauan pustaka. Berikut ini peneliti akan mengutip berbagai kajian pustaka penelitian yang terdahulu berhubungan dengan penelitian ini dan berguna untuk membantu peneliti dalam menyusun proposal skripsi ini. 1. Oleh Ketut Budi Dharma pada tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. 2. Oleh Susi Kori Utami pada tahun 2019 dalam tesis yang berjudul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa di Sekolah Dasar Al Baitul Amin 01 Jember.
Yang ketiga, Niwati 2020 dalam skripsi yang berjudul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis MI Nurul Huda Bondowoso tahun pelajaran 2019-2020. Dan yang keempat, Nisrina Farah Halim 2020 dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah untuk menumbuhkan karakter gemar membaca siswa SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Dari beberapa tinjauan pustaka di atas memiliki beberapa kesamaan, yakni dari segi tema yang akan penulis teliti, yaitu mengenai gerakan literasi sekolah dan metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Selain itu, yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni dari segi lokasi dan juga waktu penelitian, serta penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi dari pelaksanaan program gerakan literasi sekolah tersebut. Yang kedua, landasan teori. Di sini ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu 1. Implementasi, 2. Gerakan literasi sekolah, 3. Minat baca. Implementasi. Konsep implementasi yang berasal dari kerangka teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri, di mana suatu tujuan dan sasaran ditetapkan. Dari pembicaraan awal inilah sebuah proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur, dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, sehingga proses implementasinya juga akan mengalami perbedaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Artinya, literasi bukan sekedar untuk menumbuhkan minat baca siswa saja, namun literasi berupa keterampilan seluruhnya yang terdiri dari serangkaian kemampuan berpikir, kosakata yang beragam, pengetahuan, dan lainnya. Yang ketiga, minat baca. Menurut Magdalena Elendiana, minat membaca merupakan suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca, sehingga mengarahkan individu siswa untuk membaca dengan kemauan dan keinginan sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang guru lebih menaruhkan kegiatan membaca sebelum pembelajaran yang akan berlangsung. Minat baca kepada siswa sebagai keinginan yang kuat yang timbul dari diri siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dalam bentuk tulisan, mendapatkan informasi yang terkandung dalam bacaan yang dibaca. Berdasarkan hal tersebut, minat baca sangat penting dibutuhkan dalam pendidikan, karena membaca merupakan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari aktivitas belajar. Minat baca adalah seseorang yang mau dan ingin melakukan membaca, sehingga menjadi kebiasaan yang baik untuk dilakukan peserta didik. Yang ketiga, metode penelitian. 1. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar lebih memudahkan peneliti untuk memaparkan atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Adapun desain penelitian peneliti gunakan yakni desain penelitian studi kasus. Alasan peneliti menggunakan studi kasus karena dapat mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas, kontemporer atau kasus, atau beragam sistem terbatas atau berbagai kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk, misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual dan dokumen dan berbagai laporan, dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Dengan menggunakan desain penelitian studi kasus, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai implementasi gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa di SD Yayasan IBA Palembang. Kedua, sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu implementasi gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa di SD Yayasan IBA Palembang. Dalam penelitian ini, yang termaksud dari data primer adalah hasil wawancara dengan kepala sekolah, staf pegawai perpustakaan, guru, dan siswa atau siswi sebagai responden mengenai program gerakan literasi sekolah di SD Yayasan IBA Palembang. Terus yang kedua, sumber data sekunder, yaitu pustaka-pustaka yang memiliki relevan dan bisa menunjang penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai data pelengkap. Sumber data sekunder yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini yaitu sumber dari buku dan juga data-data dari tempat penelitian.
3. Teknik pengumpulan data. Dalam menentukan topik pengumpulan data, peneliti menyesuaikan dengan jenis pendekatan yang digunakan. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, atau kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipan. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Jenis observasi ini, peneliti akan datang ke tempat kegiatan, namun peneliti tidak terlibat dengan kegiatan tersebut, dan hanya mengamati bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah dalam menumbuhkan minat baca siswa di SD Yayasan IBA Palembang. 2. Wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Selain itu, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara akan dilakukan dengan kepala sekolah, staf pegawai perpustakaan, guru, dan siswa atau siswi di SD Yayasan IBA Palembang. 3. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar ataupun data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi gerakan literasi sekolah atau GLS maupun dokumen lain yang didapatkan di SD Yayasan IBA Palembang. Yang keempat, teknik analisis data. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemutusan, perhatian, dan penyederhanaan abstraksi dari transformasi data klaser yang diperoleh di lapangan studi. 2. Penyajian data, yaitu deskripsi kesimpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah bentuk teks naratif. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alus, kualitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.